umatnya Nabi tidak bisa dihentikan, maka sekalipun Dewan Keamanan PBB mengatakan kami tidak bisa menghentikan penjajahan atau perang di sana. Pembebasan Palestina, ma'asyiral muslimin, solusi Palestina juga bukan kita membolehkan kita untuk kemudian menerima solusi dua negara, two-state solution. Solusi dua negara yang merdeka seolah-olah indah di telinga kita, di mana dua negara merdeka, sama-sama merdeka, hidup berdampingan, itu seolah solusi yang indah, tapi sesungguhnya itu adalah sebuah solusi yang mematikan, solusi yang wajib kita tolak. Mengapa? Karena penjajahan di Palestina itu bukanlah konflik dua negara, bukanlah konflik perbatasan, tapi yang terjadi di sana adalah sebuah penjajahan di mana Yahudi laknatullah, mereka tidak punya secengkal pun tanah di Palestina, tiba-tiba mereka datang dan mereka kemudian menjajah. Dan apakah kemudian kita rela kemudian tanah kaum muslimin yang telah dibebaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kemudian diberikan 80% atau 90% kepada Yahudi? Apakah kita rela berbagi tanah di situ? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Begitupun dulu kita ketika kita dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun, konon katanya begitu, dijajah oleh Jepang. Apakah ada satu saja pemikiran dari para pahlawan kita, pejuang kita, ulama-ulama kita dahulu, kalau gitu kita bagi saja negeri yang besar ini kepada 80%-nya untuk Belanda, lalu kemudian kita 20% saja? Apakah begitu? Maka setiap penjajahan harus dihapuskan, dan penjajah mesti mereka angkat kaki dari tanah jajahannya. Betul? Takbir. Solusi Palestina juga bukan kita harapkan daripada lembaga-lembaga internasional semacam PBB dan sebagainya. Sebab kita tahu, ma'asyiral muslimin, bahwa lahirnya Palestina itu justru dilahirkan di rahim Amerika dan Inggris, dan bidan yang melahirkannya adalah PBB laknatullah alaihi. Takbir. Jadi bagaimana mungkin secara akal sehat kita menggantungkan nasib kaum muslimin di lembaga-lembaga yang hari ini tengah terbukti mereka tengah mengabaikan teriakan-teriakan anak-anak Palestina, sebab mereka hanya berpura-pura saja, dan apa yang mereka ucapkan, resolusi yang mereka berikan hanyalah menjadi tumpukan sampah di mata Yahudi laknatullah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Begitupun kita hari ini sangat menyayangkan betapa para penguasa-penguasa kaum muslimin yang ada khususnya di sekitar Gaza, ada Mesir, ada Suriah, ada Lebanon, ada Yordania, ada Arab Saudi, ada Turki, semua mereka hanya menonton dan menonton saja, dan paling mereka hanya sekedar mengirimkan bantuan yang itu pun tak sampai kepada mereka kaum muslimin yang ada di Palestina. Apakah kita mengharapkan dari mereka ini kaum muslimin? Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan kita saksikan hari ini para penguasa itu sesungguhnya mereka tengah terjangkit penyakit wahan. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa malahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan yang menimpa umatmu ya Rasul? Yang hari ini umat itu, kemudian khususnya para penguasa mereka terkena penyakit ini. Rasul menjawab, qala hubbud dunya, hubbul hayah, wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Inilah penyakit yang hari ini mengganti, menjangkiti para penguasa kaum muslimin, sehingga mereka kemudian enak-enak dengan di kursi kekuasaan mereka, dan tanpa kemudian mereka mengirimkan pasukannya untuk berjihad membebaskan Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka kita serukan hari ini dalam aksi yang mulia ini makin membuka mata dan telinga kita bahwa tidak ada mungkin solusi atas Palestina, kemerdekaan Palestina ini. Tidak akan mungkin Israel hengkang dari tanah Palestina kecuali senjata lawan senjata, negara lawan negara, tentara lawan tentara. Takbir. Itulah yang kita serukan kepada para penguasa kaum muslimin. Wahai penguasa kaum muslimin, Anda punya tentara, Anda punya pasukan, Anda punya jet tempur, Anda punya nuklir sekalipun, tapi semua tidak ada kirimkan untuk membantu saudara kita di Palestina sana. Apakah ma'asyiral muslimin rahimahullah, nasib kita saudara kita di Palestina itu mereka hanya digantungkan kepada sidang-sidang yang ada di Dewan Keamanan PBB? Apakah nasib umat Islam digantungkan kepada lembaga-lembaga yang bukan dari Islam? Tentu tidak demikian, dan Islam telah menggariskan bahwa solusi atas tanah Palestina, atas penjajahan kaum muslimin
dimanapun sejak zaman Rasulullah hingga para khalifah setelahnya, itu hanya bisa diselesaikan dengan jihad fisabilillah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kata Allah, perangilah mereka, bunuhlah mereka dari mana saja tempat mereka membunuh kalian, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Takbir. Pertanyaan hari ini, ma'asyiral muslimin rahmatullah, apa yang membuat tentara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin tidak bergerak ke sana? Itu akibat daripada umat Islam telah terpecah belah oleh ikatan-ikatan jahiliyah, yang diantaranya adalah ikatan itu, ikatan nasionalisme, dan ikatan yang kemudian memecah belah kaum muslimin. Yang dahulu umat Islam adalah umat yang satu, mereka punya satu kiblat di Ka'bah, mereka punya satu kitab suci Al-Quran, mereka punya satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, satu Rasulullah, dan mereka pun dulu satu daulah khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Itulah dua perjuangan penting kita hari ini. Bagaimana kaum muslimin kemudian mereka terdorong untuk berjihad membebaskan Palestina. Khususnya kami serukan kepada tentara kaum muslimin bahwa mereka lah yang paling bertanggung jawab atas darah yang tertumpah. Kemudian kita serukan kepada kaum muslimin, karena umat Islam ini terpecah belah oleh berbagai negara kecil hari ini, maka kita serukan perjuangan untuk kembali menegakkan, menyatukan kaum muslimin dalam panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Sama-sama, birruh biddam nafdika ya Aqsa. Birruhi biddam nafdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Peduli Palestina, pernyataan sikap bela perjuangan Rafah, Gaza, Palestina dengan jihad dan khilafah. Hancurkan entitas Zionis Yahudi dan backingnya, yaitu penjajah Amerika. Entitas Zionis Yahudi penjajah sudah bercokol di kawasan Baitul Maqdis, Palestina sejak tahun 48. Lebih dari 76 tahun dulu mereka merampok Baitul Maqdis, Palestina dengan bantuan Inggris, dan sekarang dibantu oleh Amerika. Mereka juga menghancurkan, menjarah harta, membantai rakyat, orang tua, anak-anak dan wanita di sana. Setelah lebih dari 7 bulan sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melakukan serangan balasan masif atas penjajahan itu, diberitakan sampai saat ini 31 Mei 2024, korban yang syahid dari umat Islam di Gaza, Palestina mencapai lebih daripada 35.000 orang, dan mayoritas anak-anak dan wanita. Ratusan ribu terluka dan jutaan harus mengungsi, serta hampir semua bangunan hancur. Ahad 26 Mei 2024, Rafah, wilayah bagian paling selatan dari Gaza, yang bagian baratnya berbatasan dengan Laut Mediterania, bagian selatan pagar besi yang dikendalikan Mesir, dan bagian timurnya tembok Zionis, dan bagian utaranya menghadapi serangan brutal Zionis Yahudi laknatullah. Rafah adalah benteng terakhir perlawanan umat Islam, tempat 1,5 juta orang lebih pengungsi dari wilayah utara Gaza dibom dari udara oleh entitas Zionis. Lebih dari 40 orang syahid, termasuk para bayi yang kehilangan nyawanya. Tragisnya, hingga saat ini lebih dari 7 bulan tidak ada satupun penguasa negeri kaum muslimin yang mau dan mampu menolongnya, padahal mereka memiliki ratusan ribu, bahkan jutaan tentara kaum muslimin. Sementara Amerika, Inggris, Prancis, Jerman sudah terang-terangan menyatakan mendukung entitas Zionis Yahudi laknatullah. Amerika bahkan mengirimkan senjata dan ratusan triliun untuk membantu entitas Zionis Yahudi. Hal ini menunjukkan kesekian kali betapa lemahnya umat Islam yang jumlahnya lebih daripada 2 miliar di seluruh dunia. Bagaimana mungkin jumlah umat Islam yang begitu besar tidak mampu menolong saudaranya yang menderita di Rafah, Gaza, Palestina. Kawasan Baitul Maqdis, tempat yang diberkahi
Dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah menyatakan adalah bagian daripada tanah Syam, Ardun Syam, Ardun Mubarakah, pusat keberkahan itu ada di Masjid Al-Aqsa di kota Baitul Maqdis. Orang mengenalnya dengan nama Yerusalem, kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia, tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buminya para nabi yang mulia. Secara status hukum Islam, kawasan Baitul Maqdis yang orang mengenalnya sekarang dengan tanah Palestina yang saat ini tinggal kurang dari 15% di Gaza dan tepi barat adalah tanah Kharajiyah. Tanah yang dibebaskan melalui kekuatan militer yang menjadi milik kaum muslimin di seluruh dunia hingga hari kiamat. Tanah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi dari penjajah Romawi dan dibebaskan kembali oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dari cengkeraman tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Tanah yang dijaga dan tak pernah diberikan oleh Khalifah Abdul Hamid yang kedua kepada Herzl, orang Yahudi Zionis yang berusaha keras membelinya dengan harga yang sangat mahal pada tahun 1897 Masehi. Berkaitan dengan peristiwa dan fakta tersebut, kami Aliansi Masyarakat Peduli Palestina dalam aksi damai bela Palestina menyatakan sikap pertama, mengutuk semua bentuk kebiadaban entitas Zionis Yahudi penjajah dan menuntutnya agar dihentikan sekarang juga, termasuk yang mereka lakukan di Rafah, Gaza saat ini. Sesungguhnya akar masalah Baitul Maqdis Palestina ini adalah penjajahan entitas Zionis Yahudi penjajah yang di-backing negara kafir penjajah, terutama Inggris dan Amerika pasca deklarasi Balfour 1917. Yang kedua, menuntut para penguasa negeri kaum muslimin termasuk Indonesia untuk mengirimkan tentara muslim untuk melakukan jihad fi sabilillah, mengusir entitas Zionis Yahudi laknatullah penjajah dari tanah seluruh bumi Baitul Maqdis Palestina. Tidak layak kaum muslimin meminta bantuan PBB dan negara-negara kafir barat, terutama Amerika dan Inggris, yang mereka itu hakikatnya adalah negara penjajah dan teroris sesungguhnya, the real teroris. Yang ketiga, mendesak agar penguasa negeri kaum muslimin memutuskan hubungan diplomatiknya dengan entitas Zionis Yahudi laknatullah seperti Mesir, Yordania, Turki dan selainnya. Sebagaimana penguasa-penguasa muslim lainnya yang baru-baru ini tetap nekat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan entitas Zionis Yahudi seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan. Bila pemutusan itu tidak dilakukan, maka sesungguhnya mereka itu adalah pengkhianat terhadap kaum muslimin. Yang keempat, menolak solusi dua negara, two state solution, yang ditawarkan sebagai solusi hakiki untuk masalah Palestina. Tidak selayaknya solusi ini diambil karena entitas Zionis Yahudi adalah penjajah. Tidak layak yang dijajah hidup berdampingan dengan yang menjajah. Penjajah harus diusir keluar dari tanah yang dijajahnya. Yang kelima, mengajak semua pihak, khususnya para tokoh-tokoh muslim dari kalangan ulama, mubaligh, militer, cendekiawan, pengusaha, jurnalis, pengacara, mahasiswa dan lainnya untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiyah untuk berjuang bersama demi terbebasnya kawasan Baitul Maqdis atau Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya. Persatuan ini tegak di atas landasan akidah Islamiyah. Tanpa persatuan yang hakiki, umat Islam itu akan terus menjadi pihak yang lemah, bukan hanya di Gaza, Palestina, tapi juga di belahan dunia lainnya seperti Rohingya di Myanmar, Uighur di China dan lain sebagainya. Karena itulah diperlukan institusi yang akan menyatukan umat Islam. Institusi itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Khilafah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menegakkannya, sekaligus janji Allah Subhanahu wa taala atau wa'dullah dan kabar gembira bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan kembali khilafah yang sesuai dengan metode kenabian. Para ulama menyebutnya sebagai tajul furud, yaitu mahkota dari kewajiban. Tegaknya khilafah akan mewujudkan kebaikan untuk semesta alam. Islam rahmatan lil alamin, membebaskan negeri kaum muslimin dari penjajahan, menyatukannya dalam kekuasaan Islam, membangun tata dunia baru yang adil dan sejahtera, karena para khalifah akan menjadi perisai atau junah dan pelindung hakiki untuk kehormatan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin
semuanya insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukit Tinggi 9 Zulhijjah 1445 Hijriah, 15 Juni 2024 Masehi. Koordinator Aksi Damai Bela Palestina, At-Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.